Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu diberkati Tuhan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, selalu menjadi berkat bagi sesama umat di tengah-tengah masyarakat dan juga bagi siapa saja yang membutuhkan doa-doa dan perhatian serta pertolongan kita. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat membaca merenungkan perikop hari ini, ada satu kata yang muncul, kata takjub. Kata takjub, heran, tercengang, itu memiliki keserupaan makna. Melihat sesuatu yang di luar dugaan, bahkan ajaib. Dalam bab 4, orang-orang Yahudi terutama kaum Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, pendek kata pemimpin-pemimpin Yahudi, mereka juga tercengang, heran. Mirip-mirip takjub meskipun tahapannya masih di bawah takjub. Ya, heran, tercengang, tapi diikuti dengan reaksi yang negatif, yaitu menolak, bahkan kalap, dan hendak melemparkan Yesus dari tepi tebing tempat kota itu terletak. Itu dikatakan dalam Lukas bab 4. Lalu pada
perjalanan di Kapernaum, orang-orang di Kapernaum juga takjub dan mereka berserah kepada Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang kerasukan roh-roh jahat dibebaskan dari belenggu-belenggu kejahatan itu. Dan hari ini dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11, satu kali kata takjub muncul, yaitu sikap yang dialami oleh Petrus. Ada proses terbalik dari semula tampak ragu, kemudian takjub. Berbeda dengan yang di bab 4, mereka heran mendengar apa yang disampaikan Yesus, tapi reaksinya menolak. Dalam diri Petrus, diawali dengan keraguan, tapi diakhiri dengan rasa takjub, bahkan dikatakan tersungkur dan meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Ketika Yesus mengatakan pada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu, Petrus ragu, bagaimana ini? Kami yang nelayan tahu persis bahwa menangkap ikan itu bukan saat ini. Ini bukan saatnya untuk menangkap ikan di siang bolong seperti ini. Keraguan. Dan yang menyuruh adalah Yesus dari keluarga tukang kayu, yang tentu berbeda suasana batin dan karakter kebiasaan pekerjaan dengan nelayan kawaan seperti Petrus dan teman-temannya. Itu alasan mengapa Petrus mengatakan, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Namun, keraguan ini diikuti dengan ketaatan. Karena Engkau yang memerintah, maka akan kutebarkan jalaku. Dan disinilah sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mujizat terjadi. Meskipun mereka menebarkan jala di siang bolong, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai-sampai jala mereka mulai koyak. Bahkan ketika perahu-perahu lain membantu untuk mengangkat ikan-ikan itu dan memindahkan ke dalam perahu-perahu mereka, dikatakan dalam Injil, perahu-perahu mereka pun nyaris tenggelam. Ketika Petrus mengalami semua itu, rasa takjub itu membuat dia tersungkur di depan kaki Yesus. Bahkan terjadi perubahan sapaan dari yang semula mengatakan, Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, berubah menjadi kalimatnya, Tuhan, tinggalkanlah aku, karena aku orang yang berdosa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah contoh pengalaman iman yang bisa kita renungkan. Bagaimana kita menanggapi kehadiran Kristus dalam hidup kita. Yesus memilih. Ketika Yesus memilih perahu Simon, tentu tidak sembarang memilih. Bukan perahu yang lain, tetapi perahu Simon yang dipilih. Agar Yesus bisa mengajar pada orang banyak di tepi pantai itu. Dan kemudian bersama Simon dengan perahu Simon bertolak ke tempat yang dalam, menebarkan jala, menangkap ikan secara luar biasa istimewa. Lagi-lagi Simon yang dipilih oleh Yesus. Suatu pilihan yang membutuhkan jawaban. Dan Simon memberikan jawaban yang luar biasa istimewa. Dia mengalami transformasi, perubahan sikap yang semula meragukan menjadi menyerahkan diri dalam sikap sembah sujud, tersungkur di kaki Yesus. Yesus tetap memilih mereka dengan mengatakan, mulai hari ini engkau akan menjadi penjala manusia. Mereka dipanggil untuk mengumpulkan, untuk mempersatukan, untuk membangun jejaring, networking. Ya, net itu jala, jaring, jejaring, agar semakin banyak orang mengalami rahmat dan berkat Tuhan. Demikian sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, permenungan yang saya tawarkan pada hari ini semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita semua, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah